Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anissa Putri dengan NIM 01031282429120. Di sini saya akan mengerjakan UTS pengantar mikroekonomi oleh dosen pengampu Ibu Mardalena SMSI tentang materi pergeseran kurva permintaan dan juga pergeseran kurva penawaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hukum permintaan. Hukum permintaan. Jadi apabila harga tersebut naik, maka kuantitas yang diminta akan turun. Dan apabila harganya turun, maka kuantitas yang diminta akan naik. Jadi hukum permintaan itu akan selalu berbanding terbalik. Kita akan mencoba menggambar kurva permintaan. Misalnya di sini, Misalnya di sini diketahui ini B, ini Q. Apabila harganya 10, maka yang diminta hanya 5. Dan apabila harganya turun menjadi 8, maka yang diminta menjadi 10. Kita tulis dulu price-nya, di sini ada 8, di sini ada 10. Di sini 5 dan di sini ada 10 juga. 8 akan menghasilkan permintaan sebesar 10. Dan apabila harganya 10 akan menghasilkan permintaan sebesar 5. Di sini adalah kurva permintaannya. Nah, jadi di sini adalah kurva permintaan. Lalu kita akan lanjut ke pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan. Jadi di sini misalnya kita tulis kurva, ada garis kurva permintaan. Lalu ada juga disebut faktor-faktor permintaan. Yang mempengaruhi adalah PDX ini jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Jadi faktor-faktornya di sini adalah yang pertama harga barang itu sendiri, harga barang substitusi atau barang komplementer, pendapatan, selera, populasi, dan ekspektasi. Jadi ini dianggap tetap atau ceteris paribus. Ini sedangkan ini untuk kurva permintaan. Nah, apabila faktor-faktor ini mengalami kenaikan, maka garis kurva permintaan juga akan naik. Nah, dan apabila faktor-faktor ini turun, maka garis kurva permintaannya juga akan turun. Ini disebut juga dengan pergeseran kurva permintaan. Sini saya tulis sebagai demand action dan demand action, atau bisa disatu demand action atau bisa
juga sebagai demand duo. Lalu kita akan masuk ke dalam hukum penawaran. Jadi berbeda dengan hukum permintaan, hukum penawaran selalu berbanding lurus. Jadi apabila harganya naik, maka barang yang ditawarkan akan naik. Dan apabila harga turun, maka barang yang ditawarkan juga akan turun. Ini berbanding lurus ya. Kita akan memberikan contoh dari kurva penawaran. Misalnya di sini ada harga dan ada kuantitas. Misalnya di sini saya mempunyai harga 6, maka yang ditawarkan ada 2. Dan apabila di sini harganya 8, maka di sini yang diminta ada 4. Kita akan menulis di kurvanya, ini untuk price dan ini untuk quantity. Ini 2 dan ini 4. Ini maaf ya, jadi ini adalah kurva penawaran. Lalu kita akan lanjut ke pergeseran kurva penawaran. Di sini saya tulis pergeseran kurva penawaran. Ini akan saya berikan contoh gambar kotanya. Di sini ada jadi sama seperti pergeseran kurva permintaan, pergeseran kurva penawaran juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. USX ini harga barang itu sendiri, biaya produksi atau faktor produksi. Di sini ada ekspektasi masyarakat, lalu ada jumlah produsen, lalu ada teknologi, dan harga barang yang lain. Jadi di sini itu sama untuk kurva penawaran, dan ini faktor-faktor lain yang amat tetap atau ceteris paribus. Apabila faktor-faktor ini mengalami kenaikan, maka garis kurva penawaran juga akan mengalami kenaikan. Kalau kurva penawaran dia kalau naik akan dari sini. Saya tulis di sini S1, dan apabila dia mengalami penurunan disebabkan oleh penurunan faktor-faktor ini, maka dia akan berada di sini. Jadi ini adalah contoh dari hukum permintaan, hukum penawaran, pergeseran kurva permintaan dan juga pergeseran. Baik, di sini kita akan masuk dalam contoh soal. Kita pilih ada fungsi permintaan. Contoh soal. Di sini ada fungsi permintaan yaitu 80 min 2P, dan fungsi penawaran yaitu 2P min 20. Pertama-tama saya akan mencari titik-titik harga dan titik-titik kuantitasnya. Pertama untuk
permintaan terlebih dahulu 80 min 2P. Apabila Q-nya 0, maka P-nya 40. Bila P-nya 0, maka Q-nya sama dengan 80. Jadi di sini sudah ketemu titik untuk fungsi permintaan. Sini ada fungsi untuk penawaran 2P min 20. Apabila Q-nya sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 10. Apabila P-nya yang 0, maka kuantitinya adalah min 20. Ketemu titiknya yaitu min 20 dengan 10. Kalau sudah seperti ini, saya akan mencari titik-titik keseimbangan dengan rumus UJ sama dengan US. Fungsinya kita masukkan 80 min 2P sama dengan 2P min 20. Min 2P min 2P sama dengan min 20 min 80. Min 4P sama dengan min 100. P sama dengan min 100 dibagi min 4 sama dengan 25. Jadi di sini ketemu harga keseimbangannya berada di harga 25. Lalu kita substitusikan ke salah satu fungsi. Di sini saya akan pakai fungsi penawaran, itu 2P min 20. Kita masukkan P-nya, yaitu sebesar 25 dikurang 20. US sama dengan 50 dikurang 20. Jadi di sini titik kuantiti keseimbangannya adalah 30. Ini saya tulis titik keseimbangannya adalah 30 dan 25. Ini adalah contoh soal yang pertama. Lalu kita ini untuk kurva demand, untuk kurva supply. Ini titik 10. Lalu di sini ada untuk kurva demand-nya. Saya tulis di sini. Apabila pendapatannya meningkat atau naik sebesar 10,
apabila faktor produksinya meningkat juga sebesar 16. Terus di sini ditanya tentukan fungsi yang baru. Fungsi dan pergeseran. Oke, jadi di sini apabila pendapatannya naik sebesar 10. Kalau pendapatannya naik, otomatis dia demandnya akan bertambah karena pendapatan itu apabila naik dia akan menambahkan demand. Jadi kita masukkan fungsi di situ. QD sama dengan 80 min 2P ditambah 10 karena dia mengalami kenaikan income atau pendapatan. Lalu di sini kita temukan bahwa maaf di sini videonya 20. Maaf di sini income-nya naik sebesar 20. Maka di sini 100 min 2P. Ini adalah fungsi yang baru untuk QD. Kita akan mencari fungsi yang baru untuk QSI A ini B. Kita mencari fungsi yang baru untuk QS atau supply. Di sini dijelaskan apabila faktor produksinya meningkat sebesar 16. Kalau faktor produksinya meningkat sebesar 16, berarti dia menurunkan dari supply. Karena dia kan membentuk penawaran kan apabila biaya produksinya meningkat. Jadi di sini kita tulis dulu fungsi yang lama 2P min 20 kita min 16 karena dia tadi menurunkan penawaran. Lalu di sini fungsi yang baru adalah 24 min 36. Ini adalah fungsi-fungsi yang baru. Lalu kita akan mencari titik-titiknya seperti yang tadi. Yang pertama kita mencari QD-nya, QNJ ya. Apabila Q-nya 0, maka price-nya sama dengan 50. Apabila price-nya 0, maka ini adalah 100. Ini berarti ini berarti lalu ini apabila Q-nya sama dengan 0, maka price-nya sama dengan 36 dibagi 18. Dan apabila P-nya yang 0, maka Q-nya sebesar 36. Maka ketemu di sini menjadi 26,18. Berikutnya kita akan mencari keseimbangannya ya. Keseimbangannya adalah QD sama dengan QS. Kita masukkan fungsi yang baru 100 min 2P sama dengan 2P min 36 min 2P min 2P min 36 min 100 min 4P min 136. P sama dengan min 136 dibagi 4. P sama dengan ketika sudah ketemu price-nya, maka kita harus substitusikan ke dalam salah satu fungsi. Di sini saya akan memakai fungsi permintaan. Sini ditemukan
Sedangkan titik-titik keseimbangannya adalah ini 32 dan juga 34. Oh ya, di sini adalah demand ya. Ini adalah supply dan di sini adalah keseimbangan. Karena saya mau titik keseimbangannya di sini berarti 34. Ini 32. Aksinya. Lalu kita akan memindahkan ini 100 dan 50. Ini 100 ya. Dan untuk supply-nya ini 6 dan 18. Di sini sudah ditemukan bahwa ini adalah demand, ini adalah demand setelah pergeseran, ini adalah supply dan ini adalah supply setelah pergeseran. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau demand itu bertambah maka dia posisinya akan di sini. Kalau misalnya supply-nya berkurang maka dia posisinya akan di atas supply. Lalu di sini juga terjadi pergeseran titik keseimbangan dari sini menjadi di sini. Baik, sekian materi pergeseran kurva permintaan dan pergeseran kurva penawaran dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.